Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkah hidupnya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku adalah Dani Julian. Ya, pemilik akun channel inilah gitu, Dani Julian pertama. Itu nama asliku sendiri gitu. Sebelumnya makasih banget ya kamu udah mau mampir ke channelku yang ini gitu. Semoga channelku yang satu ini bisa memberikan manfaat ya buat kamu yang udah mau ngeklik video ini. Jadi di video ini, ceritanya di video ini, aku ingin berbagi pandanganku, pengetahuanku yang aku dapatkan gitu dari pengalaman hidupku selama ini gitu. Sesuai dengan tema, di situ kita ngebahas tentang jurus kucing. Ada kata jurus di situ kan. Nah, jurus itu sendiri pasti terkait dengan bela diri gitu. Ya, jadi jujur aku juga seorang pelajar ya, pelajar bela diri gitu. Menekuni bela diri gitu, suka latihan otodidak. Jadi video ini adalah dokumentasi latihan pribadiku yang aku rekam gitu dari berbagai macam koleksi gerakan dari bela diri yang pernah aku pelajari sebelumnya, dan ditambah lagi dengan melihat kucing secara langsung gitu, pergerakan kucing dalam berburu, bermain, bahkan kucingnya lagi berantem gitu. Sebenarnya video ini malas banget buat diupload ke YouTube ya, tapi karena ingin share aja pengetahuan, berbagi motivasi, bahkan berbagi semangat, maka aku putuskan untuk upload video ini gitu. Kita mulai videonya sekarang. Ya, oke. Nah, itu adalah video jurus kucingnya tadi gitu. Menurut teman-teman sendiri gimana gitu? Apakah menarik? Ya, tadi itu adalah cuplikan jurusnya ya. Potongan satu video ke video yang lainnya gitu. Karena aslinya video itu agak kacau gitu. Jadi itu adalah upaya latihan ya. Jadi yang tadi itu potongan-potongan video yang agak baiknya gitu. Jadi makanya aku potong, lalu aku bagikan dalam bentuk editan yang diiringi dengan musik gitu. Lalu ada suara kucingnya kan di situ kan di tengah-tengah jurus itu. Nah, jujur itu sih terinspirasi dari channelnya Bang Harry Pras. Mungkin teman-teman udah kenal ya dengan Bang Harry Pras itu. Dia motivator banget ya. Nanti di bawah deskripsi ini aku sertakan link channel YouTube-nya beliau gitu. Nanti teman-teman bisa kunjungin ya. Karena beliau juga bikin video silat gitu, dan di setiap jurusnya ada gerakan binatangnya gitu sebagai clue lah gitu. Misalkan kalau dia melakukan jurus harimau, di situ ada suara harimaunya. Misalkan di situ ada jurus elang misalkan, maka nanti di situ ada suara elangnya diedit sama dia sendiri gitu. Oke, balik lagi ke topik ya. Mungkin di video tadi kamu bisa lihat kekakuan, mungkin kamu bisa lihat beberapa macam kesalahan ya. Mungkin kalau kamu yang udah pandai di dalam dunia bela diri ya, kamu akan menemukan kesalahan di situ. Tapi ya namanya juga belajar gitu. Aku pengen berbagi semangat aja sih gitu buat teman-teman yang belajar bela diri. Jurus kucing ini sendiri sebenarnya dapatkan dari melihat kucing sendiri gitu. Untuk bikin jurus ini sendiri sebenarnya jurus kucing itu nggak ada gitu sebenarnya. Nah, yang di jurus tadi itu cuma ngikutin prinsip kucing dalam bergerak gitu. Kucing lagi berburu, kucing lagi bermain, kucing lagi berkelahi juga sekalian kan di situ kan. Di situ ku rekam gerakannya, kucing itu punya gerakan yang cepat, lincah, jadi ku adopsi jadi gerakan bela diri gitu. Jadi menyerang dengan secepat mungkin ya gitu ya. Sebelumnya aku sendiri punya basic bela diri gitu. Yang pertama itu pencak silat, ya. Yang kedua
itu adalah Tifan Pohan, kungfunya kaum muslimin ya. Jadi sejenis aliran kungfu gitu. Jadi dari kedua bela diri tadi, gerakan-gerakan tadi ku gabungkan lalu dicampur lagi dengan ngeliat kucing yang tadi gitu. Sebenarnya apakah bela diri ini efektif? Apakah jurus kucing ini efektif kalau dipakai berantem di luar sana? Ya wallahu alam gitu. Karena jurus ini baru banget dibikinnya. Walau alam banget gitu ya, karena belum pernah berantem juga di luar gitu. Oh iya teman-teman ya, dari jurus kucing ini tadi sebenarnya itu ada di Al-Quran ayatnya nanti. Aku mau sedikit cerita ya ke teman-teman ya. Dulu nenek moyang Nusantara itu waktu masih zaman dulu banget gitu, waktu masih zaman dulu banget itu kan biasanya kehidupan nenek moyang dulu, kalau nggak salah dari beberapa referensi yang ku baca di internet, nenek moyang itu hidupnya berburu, bahkan pernah berantem gitu, bermusuhan gitu, misalkan antara golongan ini dan golongan ini gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau informasi yang kalian dapatkan ini salah gitu, mohon dikoreksi ya di kolom komentar bawah ini ya. Karena keseringan berantem, keseringan dirampok dan lain sebagainya kan, ketemu yang begituan. Jadi tiba-tiba satu hari ya nenek moyang kita di bumi Nusantara ini nggak sengaja melihat beberapa binatang buas berantem gitu, binatang buasnya gitu memburu mangsanya. Nah nenek moyang kita itu melihat gerakan binatang tadi, diadopsilah jadi gerakan bela diri gitu. Rata-rata bela diri Asia itu mengadopsi gerakan binatang ya untuk dijadikan gerakan bela diri. Jadilah sekarang disebut dengan nama pencak silat gitu. Kalau kungfu juga ya sama gitu, karena nenek moyang dari negeri Cina juga melihat gerakan-gerakan hewan yang tadi kan diadopsilah jadi gerakan bela diri. Dulu sempat bertanya sih gitu, Allah itu kan maha pencipta gitu ya. Kok Allah itu menciptakan macan, menciptakan buaya, menciptakan binatang-binatang buas dan lain sebagainya gitu. Itu tujuannya buat apa gitu. Sedangkan kalau Allah itu menciptakan sesuatu di muka bumi ini, itu pasti ada manfaatnya gitu. Kok kenapa ada binatang buas ini gitu, mereka menyerang manusia gitu kan. Rupanya dari kajian yang tadi, sejarah yang tadi, nenek moyang Nusantara yang melihat binatang untuk dijadikan inspirasi gerakan bela dirinya, rupanya itu terjawab di dalam Al-Quran. Baru ngeh juga gitu di Al-Quran. Kalau nggak salah, surahnya di Yunus ya. Quran surah Yunus 101. Nah, di sini bawa Al-Quran sih karena nggak terlalu hafal banget ayatnya. Jadi kita akan ngaji bareng ya di sini ya. Oke, kita mulai ngaji bareng ya. Surah Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Sekarang kita akan baca artinya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Nah, jadi ayat tadi berkata bahwa tidaklah bermanfaat ya ciptaan itu bagi orang-orang yang ingkar gitu. Di maksud ayat tadi di Yunus 101 tadi berkata bahwa kita perhatikan aja apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya pasti ada manfaatnya gitu. Jadi pasti ada tujuannya Allah menciptakan itu semua itu. Dan baru sekarang kejawab gitu sama ayat yang tadi gitu. Jadi di video ini ibrahnya itu ya, dari apa yang ada di bumi ini seperti binatang-binatang tadi gitu, itu pasti ada manfaatnya gitu. Binatang ternak itu bisa kita ambil laginya, kita makan gitu, seperti sapi atau kerbau itu kita manfaatkan untuk ngebajak sawah, atau unta itu kan bisa dinaikin kan, atau kuda bisa dinaikin untuk berkendara sana sini zaman dulu gitu. Bahkan zaman sekarang juga kuda masih dipakai kan. Dan semua itu ada manfaatnya gitu. Dan pasti Allah itu punya tujuannya di balik itu semua. Di sini aku ingin postinganku yang ini juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena aku juga harus menyampaikan gitu walaupun hanya satu ayat gitu. Jadi demikianlah ya teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung ya di video ini. Ingat ya, tujuan di sini cuma bagi pandangan aja. Ini sudut pandangku sendiri, ilmu dari pengalaman hidupku sendiri, dan menemukan ayat yang tadi juga gitu. Jadi semoga teman-teman semua mendapatkan ibrah dan manfaatnya ya. Oke, demikianlah buat teman-teman yang udah mau menonton ini. Barakallah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah nanti kedepannya akan posting lagi video-video selanjutnya yang bermanfaat dan inspiratif gitu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.